Di suatu pagi yang cerah, Kempleng yaitu sang sopir, Kotik si pria berkacamata, Kevin si gondrong, James yang B aja sedang asik melakukan perjalanan akhir tahun 2025 dan sedang menuju ke sungai Chattahoochee yang terletak di wilayah Tenggara Amerika Serikat, terutama mengalir melalui negara bagian Georgia dan menjadi batas alami antara Georgia dengan Alabama dan Florida. Kempleng dengan gayanya yang agak sombong sangat antusias dengan perjalanan liburan ini karena ia bisa reunian lagi dengan teman-teman SMA-nya setelah sekian lama tidak bertemu. Kalau Kotik orangnya terlalu serius dan selalu waspada akan keadaan di sekitarnya. Kevin 11-12 sifatnya dengan Kempleng tapi agak kalem. James juga 11-12 dengan Kotik. Sebelum mereka berempat pergi ke sungai Chattahoochee, mereka berencana pergi ke toko yang berada di dekat sana untuk membeli perbekalan. Dan hutan yang mereka lalui ini merupakan hutan yang jarang orang lain lewati. Scene kemudian berpindah kepada seorang perempuan ireng bernama Willow Cole atau Mbak Cole, berusia 31 tahun yang sedang tidur manja. Ia merupakan seorang turis atau pengunjung yang sedang tersesat. Ia pun terbangun dari tidurnya dan auto kaget karena di sampingnya banyak tulang belulang dan tengkorak manusia yang ternyata ia terbangun di sebuah sarang, entah sarang apa itu, dengan 2 telur di sampingnya. Lalu Mbak Cole melihat ular ireng berukuran besar di dekatnya dan langsung kabur karena saking takutnya, yang ternyata sarang tersebut merupakan sarang dari si ular tersebut. Mbak Cole pun kejar-kejaran dengan si ular tersebut kayak dikejar DC, yang membuat Mbak Cole seketika stres berat takut jadi mangsa selanjutnya. Lalu terjadilah Mbak Cole pun auto tambah ketakutan, menggigil kejang-kejang dan hampir pingsan karena melihat pemandangan mengerikan tersebut, yang mana keadaan itu membuatnya menjadi tidak stabil dan rentan terhadap ancaman. Dan terjadilah pindah ke 4 pria tadi, mereka pun sampai ke toko di tengah hutan yang telah direncanakan tadi untuk membeli beberapa perbekalan. Tapi James tetap menunggu di mobil. Di depan toko, Kevin langsung diperlihatkan dengan orang hilang, yang mana secara kebetulan adalah orang yang sama dengan Mbak Cole tadi. Mereka pun masuk ke dalam toko dan betapa anehnya, toko tersebut terlihat sangat kosong seperti sudah ditinggalkan. Tapi tiba-tiba muncullah seorang aki-aki tua yang bernama Bahlal datang menghampiri mereka, yang seketika membuat mereka kaget. Bahlal pun mengatakan bahwa ia buka setiap 6 hari seminggu dan hari Senin adalah hari untuk membunuh buaya. Mereka berempat auto lega setelah mendengar kata buaya dari Bahlal. Bahlal berkata lagi ke mereka bahwa tak menyangka kalau mereka kesini hanya untuk mengurus cewek. Entah apa maksudnya. Kempleng pun menganggap itu hanya sebuah lelucon dan ia hanya bisa tersenyum mendengarnya dan mengatakan kepada Bahlal bahwa ia merupakan seorang ahli alam liar. Bahlal mengatakan lagi bahwa jika mereka masuk ke sungai itu dan mencoba keluar, maka seketika mereka akan modar. Kempleng pun dengan kesombongannya langsung menjawab bahwa tidak ada yang tidak bisa ia tangani. Kotik pun penasaran kenapa sungai itu berbahaya, dan Bahlal pun mengatakan bahwa sungai Chattahoochee adalah sungai yang terkutuk oleh suku kulit merah kuno. Orang-orang yang masuk selalu tenggelam, terkena penyakit fasciitis necroticans atau penyakit pemakan daging, dan bertemu dengan ular atau satwa liar lain. Bahlal menganjurkan untuk pergi ke Delmar Creek untuk menjauhkan diri dari bahaya, dan Kotik pun meminta petunjuk arah ke sana. Tapi anehnya, Bahlal menjelaskan lagi kalau semua barang yang didapatkannya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan dan mengumpulkannya. Bahlal menjelaskan lagi ke Kevin gambar kakeknya yang bernama Clovis yang pernah bepergian ke 48 negara bagian dengan perahu legendaris sepanjang 29 kaki, yang dimana perahu itu merupakan seekor ular raksasa. Kempleng pun tidak percaya dengan omongan Bahlal karena ia belum pernah melihat ular sebesar itu. Bahlal pun terus ngoceh gak jelas dan ujung-ujungnya malah jualan pisau ke mereka. Kotik pun langsung mau membeli pisau tersebut, namun Kempleng langsung melarangnya dengan berkata ia dan teman-temannya tidak membutuhkan itu. Bahlal pun mengatakan lagi kalau Kempleng CS bisa langsung modar besok di sungai Chattahoochee. Kempleng pun akhirnya mau membeli dan membayar pisau tersebut, dan Bahlal mengatakan kepadanya bahwa semua yang masuk ke sungai itu berarti mempertaruhkan nyawanya dan keluarga Chattahoochee selalu menang. Kempleng pun segera bergegas keluar dari toko itu dan segera melanjutkan perjalanan. Bahlal masih memantau mereka dan terlihat sangat bahagia. Mereka berempat pun berangkat dan menuju ke Taman Snake Creek. Setelah sampai ke TKP,
Kotik kepikiran dengan Bahlal tadi. Apakah Bahlal akan menguntit mereka atau tidak? Mereka kemudian menurunkan 2 perahu yang mereka bawa untuk dibawa dan dialirkan ke sungai. Sudah lama tidak jalan-jalan bersama, membuat mereka kurang terbiasa dengan semua persiapan ini. Tapi menurut Kempleng, waktunya bersama teman-temannya ini adalah waktu yang terbaik dalam hidupnya. Mereka pun ngobrol masalah percintaan, ekonomi, pekerjaan, cicilan rumah, tagihan listrik, tagihan judol, pinjol, dan korupsi yang merajalela di negaranya selama menggotong perahu. Ketika teman-temannya sedang sibuk dengan perahu, Kempleng sedang mempersiapkan bedilnya jika ada hal yang tidak diinginkan. Mereka pun segera berangkat ke sungai Chattahoochee dengan perahunya untuk bersenang-senang. Setelah sampai ke sungai, perahu langsung dihanyutkan dan perjalanan pun dimulai. Teman-temannya Kotik pun iseng kepadanya dengan mengganti air minumnya dengan ciu atau arak atau air keras. Kotik pun langsung muntah-muntah karenanya. Semuanya terlihat menyenangkan, normal, dan tidak ada masalah apapun. Sampai Kotik menemukan sesuatu dengan kekernya. Kotik ternyata menemukan sebuah perahu yang sama dengan mereka, terdampar di pinggir sungai. Dan tak disangka, ternyata perahu itu adalah milik Willow Cole atau Mbak Cole di awal film. Mereka berempat pun saling adu mulut setelah penemuan ini, karena Kotik, Kevin, dan James berniat ingin mencari wanita itu dan melaporkannya ke polisi. Tapi Kempleng menolak rencana mereka karena pede dengan pistolnya dan tidak ingin mengacaukan liburannya. Setelah berdebat kusir nggak jelas dan hampir tidak ada ujungnya, akhirnya mereka berempat pun setuju dengan saran Kempleng, yaitu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai sambil menemukan tanda-tanda wanita itu. Bahlal dan saudaranya ternyata menguntit mereka berempat, mengincar mobil dan peralatan mereka untuk dijual. Pindah ke mereka berempat lagi yang sedang mengarungi sungai. Tiba-tiba muncullah, ketika mereka lagi asik mendayung perahu, tiba-tiba muncullah seekor ular legend raksasa yang dimaksud si Bahlal. Kevin terkena gigitan ular tersebut. Mukanya pun langsung hancur terkena gigitan ular legend tersebut. Dan James pun dibawa oleh sang ular legend. Mereka segera bergegas untuk mencari James. Namun Kotik menilai untuk mencari bantuan saja karena terlalu berbahaya. Mereka pun akhirnya masuk hutan untuk mencari James yang malang. Bukannya menemukan James, mereka malah menemukan sarang dari ular legend tersebut dengan ketiga telurnya. Dan mereka segera menyadari bahwa itu bukan ular biasa. James yang diculik pun telah ditemukan. Tak terima temannya telah mudar, Kempleng kemudian menembak ketiga telur ular tersebut yang ia tidak sadari telah menambah tantrum si ular legend itu. Setelah kembali ke sungai, perahu mereka tiba-tiba hilang dicolong oleh si Bahlal CS. Mereka pun auto debat kusir lagi nggak jelas karena hal itu. Yang padahal Kevin harus segera membutuhkan pertolongan. Entah apa yang ada di pikiran mereka, mereka bertiga pun malah menyeberangi sungai itu untuk mencari bantuan. Tapi sosok ular legend tadi yang muncul lagi. Kempleng pun berusaha menembak kepala sang ular, tapi malah mengenai baunya Kotik. Setelah ular legend itu pergi, mereka menepi dari sungai dan Kempleng pun memotong bajunya untuk membalut luka tembakan di bahunya Kotik. Kevin pun menyarankan ke Kempleng untuk segera pergi mencari bantuan medis secepatnya. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun. Kempleng pun pergi sendirian. Dan Kotik pun mau bertanya kepadanya, tapi bingung karena harus ada yang menjaga Kevin. Kevin pun hopeless dan kehilangan motivasi untuk hidup. Ternyata Kempleng sedang mencari ikan untuk bisa lanjut bertahan hidup. Kotik pun bertemu dengan Kempleng lagi dan lagi-lagi debat kusir lagi. Dan Kotik pun selalu menyalahkan Kempleng karena masalah ini. Kempleng hanya ingin jalan-jalan bersama, tapi ia tidak tahu akan berakhir seperti ini. Hari menjelang malam, Kempleng pun bakar ikan yang telah didapatkannya tadi. Kevin pun bertanya kepada Kempleng, kenapa tadi ia menembak telur ular legend, yang padahal hanya akan membuat dia semakin murka. Kotik pun terbangun dari tidurnya dan melihat ada ular dan Bahlal di depannya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Kotik dan kondisi Kevin pun semakin memburuk. Kotik pun tidak punya pilihan, ia harus segera bergegas mencari jalan terdekat sendirian untuk meminta bantuan. Kevin yang sudah ditatih oleh Kempleng pun lama-lama tidak kuat dan harus beristirahat dikarenakan nyeri hebat yang ia rasakan akibat infeksi gigitan ular legend di wajahnya. Kevin pun menyuruh Kempleng untuk segera meninggalkannya, tapi ia tidak bisa dan sangat mengkhawatirkannya. Tapi tiba-tiba kaget. Nope.
Karena Kempleng nggak bisa nembak dan Rip aim terus, akhirnya mereka pun tertangkap lagi oleh ular tersebut. Dan naasnya, Kempleng pun langsung melarikan diri menjauh dari ular legend itu karena tak kuasa menahan sakit akibat Ichibos Kevin yang telah tiada. Sayangnya lagi, Kempleng nggak bisa lari, yang padahal tinggal lari loh. Kempleng pun bertemu dengan Bahlal di tengah hutan dan meminta bantuannya. Tapi malah sebaliknya, Kempleng malah dikejar oleh saudara-saudara Bahlal yang ingin menangkapnya untuk dijadikan dinner si ular legend. Kotik juga sedang dikejar oleh ular legend, kemudian bersembunyi di sela-sela pohon. Dan Kempleng malah memutuskan untuk bersembunyi di dalam bus rusak. Yang mana hal itu ya jelas langsung diketahui oleh saudara-saudara Bahlal. Kempleng pun auto ketangkap. Kempleng yang telah tertangkap kemudian mau dikasihkan ke ular legend. Tapi menurut Bahlal, ia sudah kenyang. Dan Kempleng pun dibawa ke tokonya yang tadi. Di sisi lain, Kodik pun naik ke tangga untuk bisa menyelamatkan diri dari kejaran si ular legend. Dan ia pun kelelahan. Lagi enak-enaknya tidur, Kodik pun terbangun karena mendengar suara Kempleng yang meminta tolong. Ia kemudian bergegas bergerak ke sumber suara dan mencarinya. Kempleng kemudian diinterogasi oleh ketiga aki-aki edan tersebut dan berencana memotong-motong tubuh Kempleng menjadi Lego dan menghadiahkannya kepada ular legend yang rakus. Karena sang ular lebih suka daging manusia, terutama bagian Ichibosnya. Aki-aki gembrot yang bernama Belial pun disuruh Bahlal untuk mengambil gergaji tulang di sekitar rumah. Dan terjadilah Belial yang sedang mengambil gergaji di sekitar rumah tidak menyadari kalau ada Kodik di dekatnya. Kemudian terjadilah hal yang kalian inginkan. Kemudian saudaranya Bahlal yang bernama Joko pun menyadari hal yang tidak beres. Tapi Bahlal pun langsung marah besar karena Joko modar di hadapannya. Bahlal pun ditembaki oleh Kodik, tapi Rip M terus. Bahlal pun langsung menyandera Kempleng yang membuat Kodik semakin terpojok. Lalu Kodik pun Rip M lagi. Bahlal pun bertemu dengan ular legend di tengah hutan dan menyuruhnya untuk ngekill Kodik karena ia telah ngekill keluarganya. Ketika bertemu dengan Kodik, Bahlal pun langsung naik pitam dan berniat untuk membunuhnya. Tapi Bahlal pun akhirnya modar dan Kodik berhasil menyelamatkan diri dari serangan sang ular legend tersebut. Lalu Kodik ke sarang ular legend, mengambil 2 telurnya dan menghancurkannya untuk membalaskan dendam atas kematian James dan Kevin. Dan akhirnya film pun tamat. Ending yang membahagiakan dan membingungkan. Karena gimana kabarnya Kempleng tadi ya kan? Untuk rating dari film ini, admin kasih 6/10 guys. Karena masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau kalian gimana?